Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi juga Malaysia tentunya. Saat ini saya informasikan kalau di Indonesia sekarang ini jam 9 lebih dari 35 menit. Tapi saat ini saya langsung live dari Malaysia dan sekarang pukul 10 lebih dari 35 menit. Senang sekali saya Zaki Yusuf bisa hadir selama 1 jam ke depan tentunya seperti biasa dalam program Health Talk. Dan juga Health Talk ini Anda bisa dengarkan juga dari 5 provinsi yang ada di Indonesia. Saya akan menyapa dulu untuk ke 5 provinsi yang ada di Indonesia tentunya dari 105,8 Delta FM Medan. Saya sapa juga 90,2 FM Serambi Banda Aceh. Saya sapa juga untuk para pendengar yang mendengar kita secara langsung untuk pagi hari ini di 97,5 FM Barabas Pekanbaru Provinsi Riau. Dari Provinsi Riau kita berpindah ke Provinsi Sumatera Barat untuk pagi hari ini di 99,1 Susi FM Padang. Selamat pagi untuk Anda pendengar radio Susi FM. Dan dari Padang kita berpindah ke Provinsi Sumatera Selatan yang pagi hari ini juga mendengarkan kita di 95,9 Radio Eljon Palembang. Selamat pagi juga untuk Anda yang pagi ini juga mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Topik kita pagi hari ini mungkin ini topik yang paling Anda tunggu. Saya membawa topik dalam program Health Talk adalah berbicara tentang waspadai kanker usus. Sebelum saya nanti berbicara dengan kedua dokter yang sudah ada di bersama saya pagi hari ini, saya juga ingin menyapa terima kasih kerjasamanya untuk Shenggil yang sudah berhasil membawa Move Radio dari Indonesia ke Malaysia untuk pagi hari ini. Terima kasih sekali. Dan juga kerjasama ini juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Citylink juga under dari MS Elite Global. Terima kasih Mr. Malkit Singh juga terima kasih. Juga terima kasih untuk seluruh tim yang terlibat untuk pagi hari ini. Nah, sebelum saya nanti berbicara kedua narasumber saya pagi hari ini di program Health Talk, saya ingin memberikan bahwasannya data dari WHO tahun 2018 kanker kolorektal yang menempati peringkat ketiga dunia untuk jenis kanker yang paling umum terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri memang berdasarkan Global Count tahun 2020 untuk kanker kolorektal ini menduduki peringkat keempat sebagai kanker dengan kasus baru terbanyak di Indonesia. Setidaknya ada 35.000 pasien yang terdiagnosis sebagai kanker kolorektal setiap tahunnya dan 35% diantaranya menyerang penduduk Indonesia. Akibat dari kasus ini yang meningkat, kita hadir langsung dari Malaysia, langsung dari Shenggil Gastrointestinal Medical Center untuk menghadirkan kedua narasumber saya. Saya perkenalkan dulu pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Ausma Amalik selaku kolorektal. Selamat pagi dokter. Oke, selamat pagi Dr. Ausma. Selamat pagi juga untuk Dr. Muhammad Akhtar bin Muhammad Ditali Quraisy, juga selaku kolorektor dan juga General Surgeon. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terdengar ya selamat pagi. Baik, kali ini Anda berdua live langsung di 5 provinsi di Indonesia dan harapan saya tentunya nanti banyak dari Anda pendengar yang ada di Indonesia untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Untuk pertanyaan kali ini Anda bisa kirimkan melalui line WhatsApp dan juga voice note. Anda bisa kirim ke 0852 60 779177. Sekali lagi di 0852 6077 9177. Kita langsung aja. Saya mau dulu ke Dr. Ausma. Dr. Ausma, kalau berbicara tentang Shenggil, mungkin saat ini pendengar yang ada di Indonesia perlu tahu dulu ini. Shenggil itu seperti apa? Dia medical center atau seperti apa, letaknya juga di mana? Silakan Dr. Ausma. Mula-mula saya nak cakap terima kasih Encik Zaki. Terima kasih. Saya nak cakap selamat pagi ke kawan-kawan di Indonesia. Yeah. Terima kasih datang ke sini. Selamat datang ke Shenggil Medical Center. Okay. Shenggil Medical Center ialah satu pusat perubatan dengan rawatan spesialis untuk gastrointestinal disease. Okay. Kalau kita nampak dia punya nama Shenggil adalah singkatan daripada Center for GI and Liver Disease. Okay. Ya, so nama dia Shenggil Shenggil. daripada Center GI dengan Liver Disease. Ya, okay. kita memang center yang sangat spesialis sebab kita fokus untuk bagi rawatan untuk gastrointestinal disease. Kalau kita tengok dekat Southeast Asia, kalau nampak seluruhnya ada satu center
spesialis untuk gastrointestinal disease. Center itu ialah St. Gild. Oke, seperti itu. Cukup percaya diri seperti Dr. Ausma. Baik. Nah, kalau berbicara St. Gild, berarti perawatan apa saja nih Dr. Ausma yang bisa dilakukan tentunya di St. Gild? Biasanya di St. Gild kita bagi rawatan yang lengkap untuk semua masalah usus, hati, pankreas, hempedu. Dalam bahasa Indonesia kita cakap rawatan ini untuk yang lengkap untuk gastrointestinal disease. So kita biasanya boleh buat semuanya daripada awal sampai keluar dari hospital. Bermakna kita buat kita tengok patient, kita buat diagnosis, kita buat investigasi dengan buat bagi rawatan secara medical rawatan atau kita buat surgery juga. Oke. Nah, yang paling menarik sebenarnya saya langsung aja sebenarnya ke topiknya. Anda mendengarkan kita dari 5 provinsi, tentunya dari beberapa stasiun radio. Kalau tadi di awal saya menyatakan bahwasanya topik kita di program Health Talk pagi hari ini adalah waspadai kanker usus, dan apa sebenarnya Dr. Ausma berbicara tentang kanker usus ini sendiri? Oke. Kanker usus ialah ketumbuhan di usus besar. Ketumbuhan ini berkembangan abnormal daripada lapisan usus besar. So biasanya kanser ini dijadi dekat usus besar atau rectum. Ialah ini kanser usus. Kalau bicara simptomnya sendiri seperti apa juga? Masalahnya dengan kanser usus ini biasanya dia tidak ada simptom-simptom, especially kalau dia dekat tingkat awal. Tidak ada simptom. Tidak ada simptom yang menonjol ya. Kalau dia awal, kalau dia kecil tidak ada simptom. Tapi kalau dia ada dekat usus dah lama, dia jadi membesar, baru pesakit-pesakit ada simptom. Simptom yang boleh dapat macam berdarah, atau sakit perut, atau sembelit, susah nak buang air besar. Kadang-kadang orang pun rasa kembung, rasa hilang selera dengan kurus badan. Dan kalau tadi dokter menyatakan bahwasannya kalau pada gejala awal atau simptom awal sebenarnya tidak menjadi satu spesifik ya, gejalanya bisa menonjol. Tapi dengan diagnosa itu bisa diketahui nggak, Dok? Yang penting walaupun tidak ada simptom, kita selalu cakap mesti cek awal juga. Kalau rasa apa-apa, kalau ada yang tidak baik, apa-apa pun lebih baik datang ke hospital dengan cek awal. Saya sebelum nanti di segmen kedua ke Dr. Muhammad Akhtar bin Muhammad Ditali Quraisy, saya mau nanti masih lagi berbicara dengan Dr. Ausam. Dokter, kalau berbicara tentang kanker usus, lifestyle, apakah lifestyle ini menjadi pemicu bagi sebahagian pasien yang terdiagnosa terkena kanker usus? Memang yang penting kita semua mesti ada lifestyle yang healthy. Makanan pun mesti healthy, ada exercise semua. Kalau tak ada apa-apa yang direct dengan lifestyle dengan colorectal cancer. Tapi memang kalau orang ada isap rokok atau minum arak atau ada masalah macam kencing manis dengan darah tinggi atau diabetes tadi ya? Ini ada kemungkinan walaupun kecil dia menyebabkan masalah macam ini. Itu menjadi satu faktor juga berarti ya, dokter ya? Mungkin walaupun tak ada apa-apa yang direct involvement. Baik. Dan kita harus break dulu di sesi pertama, karena nanti kita akan kembali ke sesi kedua tentunya nanti bersama Dr. Quraisy. Dan sebelum Anda nanti untuk bisa bergabung bersama kami di
di segmen kedua. Di segmen kedua nanti Anda sudah bisa pergunakan di nomor 0852 6077 9177. Nomor itu Anda bisa pergunakan untuk bisa kirim pertanyaan kita Anda melalui line WhatsApp, dan juga bisa kirimkan voice note Anda yang mau bertanya langsung ke dokter yang sudah saya hadirkan untuk pagi hari ini dalam program Health Talk. Dan saya kembali sapa dulu untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Saya sapa dulu dari 105,8 Delta FM. Selamat pagi yang baru bergabung. Selamat pagi juga untuk 90,2 FM Serambi yang ada di Provinsi Aceh. Provinsi Riau ada Barabas FM Pekanbaru yang mendengarkan dari Radio Barabas 97,5 Pekanbaru. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, itu di 991 Suci FM. Selamat pagi juga dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan di 95,9 FM Radio Eljon. Kita kembali sesaat lagi. Oke, masih langsung dari Shenggil Gastrointestinal Medical Center Kuala Lumpur, Malaysia. Dan saya Zaki Yusuf masih bersama Anda nanti sampai dengan 1 jam ke depan. Dan saya masih bersama kedua narasumber saya. Kalau tadi di segmen pertama kita mungkin sudah banyak dan sudah kenal dengan Dr. Ausma. Beliau juga sudah menjelaskan seperti apa itu Shenggil dan apa saja perawatan-perawatan yang bisa Anda lakukan di Shenggil ini. Sekaligus juga tadi beliau juga sudah introduce berbicara tentang masalah kanker usus. Dan nanti di segmen kedua ini silakan untuk pertanyaan Anda yang mendengarkan kita dari 5 provinsi yang ada di Indonesia. Saya ucapkan kembali selamat pagi di 0852 6077 9177. Sekarang sudah saya buka. Silakan Anda bisa kirimkan voice note Anda, pertanyaan Anda, boleh Anda kirimkan melalui WA yang di nomor yang saya sudah sebutkan tadi. Baik, kita langsung saja berkenalan ke dokter kedua kita di segmen kedua ini. Kita ucapkan dulu selamat pagi untuk Dokter Ditali Quraisy. Mungkin saya lebih nyaman panggil Dokter Ditali Quraisy aja kali ya Dok ya. Dokter Quraisy aja cukup ya. Baik, Dokter Quraisy selamat pagi. Saya ingin Anda menyapa para pendengar kita semua yang ada di Indonesia, silakan. Ya, oke. Selamat pagi semua dan selamat pagi daripada bangsa South di Kuala Lumpur hari ini. Baik, baik, Dokter Quraisy. Pertanyaan saya ini sebenarnya, apakah memang susah buang air yang terlalu sering ini bisa dijadikan simptom untuk seseorang menderita kanker usus, atau memang perlu diagnosa lebih lanjut? Oke, biasa kalau susah buang air besar tu, kalau memang sudah ada masalah buang air besar beberapa tahun. Oh, beberapa tahun kalau ya? Beberapa tahun itu bermakna risiko kanser kurang. Okay. Tetapi kalau masalah buang air besar yang baru mungkin dalam beberapa minggu, yang itu masalah kemungkinan ada kanser usus. Sebab kanser usus ini kalau dia membesar dengan secara yang cepat. So dalam beberapa minggu atau mungkin sebulan 2 bulan memang akan ada perbezaan untuk membuang air besar. Ada yang susah nak buang air besar, ada yang kerap nak buang air besar, dan ada yang ada perdarahan. Dia berdarah bila membuang air besar. Nah, pendarahan itu yang justru menjadi kekhawatiran sebenarnya Dok ya? Ya, memang. Okey. So kalau ada apa-apa perbezaan dalam habit untuk nak buang air besar dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, yang itu perlu dibuat investigation, dan biasa kita akan nasihat untuk buat scope macam colonoscopy. Okey. Dan kalau masa membuang air besar tu ada darah keluar, yang itu memang satu simptom yang penting untuk dibuat investigation atau investigasi secara colonoscopy. Oke, jadi Anda mendengarkan kita langsung untuk pagi hari ini. Jika mungkin Anda merasa gejala-gejala yang kurang nyaman pada pencernaan Anda, mungkin Anda terlalu sering buang air besar, itu juga menjadi kekhawatiran. Susah buang air besar juga menjadi kekhawatiran. Tapi sebenarnya jawabannya adalah kita harus melakukan investigasi atau juga pemeriksaan terlebih dahulu ya, dokter ya. Baik.
bicara usus sebenarnya dokter, kan bukan cuma berbicara kanker usus. Apa ada perbedaan atau differentnya antara berbicara masalah tumor usus atau juga kanker usus? Dokter silakan. Yang bila kita bincang tentang tumor usus tu, tumor tu hanya maksud dia bengkak. So bermakna usus ada tempat di usus yang bengkak. Yang bengkak itu kebanyakannya kanser. Tapi ada yang bengkak yang bukan kanser juga. Yang itu pun dipanggil. So yang tumor ni ada dua jenis. Satu jenis kanser, satu jenis bukan kanser. So memang tumor tu bermakna bengkak. Tapi simptomnya sama. Simptom dia memang sama. Nah, itu tadi sudah ada pertanyaan produser yang masuk. Kita dengar dulu Dr. Qureshi dan juga Dr. Ausam. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Indonesia. Anda bisa langsung bertanya ke kedua dokter saya, ada Dr. Ausma dan juga Dr. Qureshi. Silakan melalui voice note atau juga pertanyaan melalui WA. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ibu Amelia dari Medan. Ingin bertanya, saya punya anak usia 12 tahun, divonis dokter mengalami perlengketan usus. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan terjadinya perlengketan usus itu dan bagaimana penanganan untuk anak saya yang masih usia 12 tahun tersebut? Terima kasih. Terima kasih voice note-nya dari Ibu Emilia yang ada di Medan, dokter. Ini pertanyaannya, beliau memiliki anak berusia 12 tahun dan saat ini dokter beliau melakukan pemeriksaan dan didiagnosa anaknya mengalami perlengketan usus, ya, perlengketan usus. Dan kira-kira apa yang harus beliau lakukan untuk kasus ini? Apa yang bermaksud perlengketan usus tu? Perlengketan usus. Untuk bicara masalah itu nanti kita akan coba bahas lagi. Ada satu voice note lagi yang harus kita dengarkan dokter sambil nanti kita berkoordinasi. Ada yang masuk lagi? Halo, selamat pagi dok. Saya dengan Tegar dari Sumatera Utara. Saya ingin menanyakan apa saja ciri-ciri kanker usus dok? Kanker usus. Terima kasih dok. Dari siapa tadi? Tegar. Ada dua pertanyaan, kita jawab dulu yang pertama kali, mungkin berbicara masalah perlengketan usus oleh Ibu Amelia tadi dengan anaknya berusia 12 tahun, silakan dokter. Yang perlengketan usus ini kita nama medical dia adhesions. Adhesions. So perlengketan usus ini kebanyakannya lebih daripada 90% itu adalah disebabkan oleh pembedahan surgery yang telah dibuat mungkin semasa dia macam surgery appendix. Atau yang itu ada yang kita panggil genetik, bermakna dia memang dah ada perlengketan masa dia dari lahir, dari awal kelahiran mungkin. So kalau masalah tu disebabkan oleh pembedahan atau surgery yang dibuat masa dia kecil, lalu sebenarnya kebanyakan tu tidak perlu pembedahan lagi, hanya mengubati dia bagi kita panggil intravenous fluid sahaja bila dia ada masalah. Tetapi kalau dia tidak pernah ada surgery yang masa dia kecil, yang itu memerlukan pembedahan. Artinya perlengketan usus ini dokter sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya? Tidak perlu dikhawatirkan. Ini bukan masalah kanser. Bukan masalah kanser ya. Sudah paham untuk Ibu Amelia tadi yang bertanya melalui voice note kita dari Medan, dan pertanyaan kedua tadi dari Tegar ya namanya ya, di Medan juga. Pertanyaannya ciri-ciri dari kanker usus. Mungkin tadi sudah dijelaskan dokter, sedikit saja mungkin dokter bisa menjelaskan untuk pendengar kita. So ciri-ciri yang paling common, so yang nombor satu, bila kanser tu kecil atau kanser yang awal, memang tidak ada apa-apa masalah. Tidak ada simptomnya juga. Tak ada simptom langsung. Yang itu yang paling penting. So yang kedua tu,
ada perbezaan untuk buang air besar. Mungkin susah nak buang air besar atau kerap nak buang air besar. Nombor ketiga, bila dia ada darah di najis, okey. So darah yang bercampur tentunya di feces, okey. Darah yang merah atau dia mungkin hitam-hitam sikit, okey. Ketiga, ada kalau kanser tu di sebelah kanan, usus besar di sebelah kanan, mungkin ada masalah yang angin dalam perut. Okey, rasa biasa angin dan perut tu berkembang. Okey, so itu masalah itu. Satu lagi yang penting, kalau ada sesiapa di dalam keluarga, first degree relative, bermakna mak bapa atau adik-beradik atau yang anak, okey. Kalau ada sesiapa yang ada kanser dan kebanyakannya kanser usus besar, tapi ada kanser lain yang ada kaitan dengan kanser usus besar, seperti breast cancer, kanser payudara, kanser ovary, okey, kanser uterus. So rahim dan ovary itu kalau ada kanser ada kaitan dengan kanser usus besar. So kalau ada sesiapa di dalam keluarga secara genetik mungkin memang ada efek genetik itu. Okey. Ternyata Anda yang mendengarkan kita, faktor genetik itu juga mengambil peranan ya untuk kanser usus ini. Tapi dokter, kita jawab dulu pertanyaan melalui WA yang masuk untuk pagi hari ini. Namanya Robi Sugara dari Sumatera Selatan. Pertanyaannya, saya sering BAB atau buang air, mengeluarkan darah yang sangat banyak dan tidak bercampur dengan najis. Tidak bercampur. Pertanyaannya, apakah ini salah satu pertanda kanser usus? Boleh dijawab? Silakan, Dr. Usam mungkin. Okey. Kalau ada berdarah bila buang air besar, dia campur atau tidak campur, dia sama aja. Itu bahaya. Itu penting untuk buat investigasi. So kenapa ada orang yang ada bercampur, ada orang yang tidak bercampur? Dia sebab dia punya tempat kanser dekat mana. Kalau dia dekat atas, bermakna dekat kanan atau dekat tengah-tengah, mungkin kalau berdarah dia bercampur. Tapi kalau kanker ini dekat rektum, dekat bawah, dekat tempat anus kita cakap, walaupun dia buang air besar, darah akan terus keluar. So dia tidak bercampur. So yang penting kalau ada berdarah bila buang air besar, ialah sudah penting untuk cek terus. Wasir. Tahu Dokter Wasir? Apakah wasir itu bisa menjadi pertanda awal juga? So wasir pun boleh berdarah, tapi sebab wasir ini bukan kanker, kita boleh bagi rawatan biasa. Tapi sesiapa pun ada wasir atau tidak ada wasir, kalau dia berdarah, kita mesti cek usus keseluruhannya juga. Pertanyaan keduanya ini ada 4 pertanyaannya saya mau ke Dr. Qureshi. Apakah perbedaan kanker usus dengan usus buntu? Usus buntu. Iya. So memang di dalam perut ni kita ada usus besar dan usus buntu. So usus buntu tu memang ada risiko kanser, tapi risiko kanser usus buntu memang kurang. So dalam mungkin kurang daripada 2% daripada kanser usus tu usus buntu. Kebanyakannya usus besar. Kebanyakannya usus besar. 98% tu usus besar. Baik. Pertanyaan ketiga, apakah ada cara pencegahannya agar terhindar dari kanser usus? Silakan. Dr. Qureshi mungkin. So bila kita kalau ada seorang yang sudah diagnose dengan kanser tu, so memang ada cara yang kita boleh menyembuhkannya. Nombor 1 tu memang ada cara surgery. Surgery tu kita boleh buat surgery normal, tradisional, iaitu dengan cara potongan yang besar, atau surgery yang kita panggil laparoscopic. Kebanyakan orang mungkin memanggilnya laser surgery, tapi itu laparoscopic surgery guna lubang yang kecil.
Dan ada yang kita buat surgery tu mengikut scope. Okay, so yang itu endoscopic surgery. Endoscopic. So kita ada open surgery, kita ada laparoscopic surgery, kita ada endoscopic surgery. Okay. Dan selepas operasi itu, kita akan dapat report daripada kanser itu. Dan report ini dia akan beritahu kita adakah ini kanser stage 1 atau 2 atau Stadium. 3 atau 4. Dia so staging tu penting. Sebab kebanyakan penyakit di stage 1 dan 2 tidak memerlukan apa-apa rawatan lagi, hanya surgery sahaja. Okey, tidak memerlukan kemoterapi? Kemoterapi dan radioterapi itu untuk stage 3 dan 4. Oh, stage 3 dan 4. So dan mungkin stage 2 untuk pesakit yang umurnya kecil sikit. So kalau dia memang muda, orang yang muda yang ada kanser stage 2 mungkin akan dinasihat untuk mendapat kemoterapi yang sedikit. Tapi stage 3 memang perlu kemoterapi dan stage 4 pun perlu kemoterapi. Baik. Yang radioterapi ini hanya untuk usus besar di rektum. Usus besar di rektum, ya. Hanya itu yang memerlukan kemoterapi atau juga radioterapi. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Ausma. Dr. Ausama, saya mau bertanya, apakah kanker ini bisa sembuh secara total? Even mereka barangkali berada pada stage 3 atau stage 4. Okey. Biasanya untuk kanser usus ni dia punya rawatan memang berikut stage dia. Macam kawan saya Dr. Qureshi tadi cakap, kalau kita buat rawatan untuk stage 1 dengan 2 hanya dengan surgery, kita boleh mendapat total clearance, bermakna patient sudah tidak ada kanser. Risiko kanser pun datang balik masa depan pun kurang. Tapi bila kita sampai stage 3, kita memang akan cuba bagi patient clearance daripada kanser, tapi patient ni akan perlu surgery dengan kemoterapi. Untuk stage 4, biasanya apa-apa pun kita akan boleh buat semuanya, tapi untuk bagi clearance susah. Tapi kalau untuk sembuh itu susah, ya. Untuk stage 4 ya. Baik, kita ada voice note, dokter. Kita angkat, kita dengarkan dulu voice note yang masuk dari para pendengar kita di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari Pekanbaru, Riau. Saya mendengarkan ini dari Radio Barabas Pekanbaru, dan ini saya kebetulan ingin, saudara saya ada yang memang terkena kanker usus, demikian Dato atau Pak. Jadi saya mau bertanya, ini kanker usus ini sebenarnya harapan sembuhnya itu seberapa besar ya? Kan kalau misalnya yang kita dengar kayak leukemia atau kanker darah, itu kan harapan sembuhnya agak sulit ya, begitu ya? Kalau nggak salah dengar-dengarnya. Tapi apakah memang kanker usus ini juga semacam bisa dikatakan demikian? Maksudnya harapan untuk sembuhnya itu besar atau gimana ya? Tapi kalau misalnya besar pun ini apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan penyembuhan yang maksimal untuk kanker usus ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Edi di Pekanbaru. Pertanyaannya sebenarnya sudah sempat terjawab dari kedua dokter kita ya untuk pagi hari ini. Tapi mungkin kita akan coba mengulangnya lagi, repeat lagi mungkin sedikit. Seberapa besar sebenarnya harapan hidup seseorang yang terkena kanker usus ini? Mungkin dokter Qureshi, silakan. So bila selepas surgery kita akan dapat staging tumor ni. Right? So kalau stage 1, kalau kita gunakan result daripada hospital St. Gill di sini, kalau stage 1 harapan untuk hidupnya 95%. Lebih besar ya? Ya, memang.
Kalau stage 2 lebih daripada 85, 85%. Okay. Bila stage 3, kalau stage 3 tanpa kemoterapi itu mungkin 50% atau lebih sedikit. Tapi dengan kemoterapi itu dia boleh naik hingga 65 ke 70%. So kemoterapi memang ada beza banyak di stage 3. Membantu ya berarti ya. Dan kalau stage 4 itu risiko untuk clearance semua memang kecil. Mungkin daripada 10% atau kurang. Oke, baik. Nah itu tadi Bapak Edi yang ada di Pekanbaru. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau kita itu mengenalin ciri-cirinya dari awal sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lebih awal, itu lebih baik harapan hidupnya seperti yang Dokter Quraisy katakan tadi ya. Baik, ada lagi voice note yang masuk, kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Restu. Jadi tadi saya dengar di radio Susi FM sedang membahas tentang kanker usus. Untuk kanker usus sendiri, kalau boleh tahu itu biasanya kena pada rentang umur berapa sih? Terus apakah anak-anak muda itu juga punya kayak peluang untuk kena kanker usus atau hanya terjadi pada usia lanjut saja? Terus tadi kan juga ngebahas perihal lifestyle, itu juga bisa mempengaruhi kanker usus gitu kan, sebagai satu yang mempengaruhi kanker usus. Nah, kalau boleh tahu, apakah seorang perokok pasif yang walaupun udah menjaga kesehatannya, terus juga menjaga pola makannya, itu juga bisa terkena kanker usus walaupun dia hanya perokok pasif? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Restu. Ini ada di Padang ya, dari Susi FM tentunya. Ini ada pendengar dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dokter, yang bertanya. Nah mungkin Dokter Quraisy nanti ditimpalin mungkin dengan Dokter Ausama menjawabnya. Pertanyaannya, apa pada usia berapa sebenarnya orang sudah mulai khawatir dan wajib melakukan pemeriksaan atau medical check up khusus berbicara tentang kanker usus? Silakan mungkin Dokter Quraisy dulu. So kalau di Asia Tenggara di sini, Asia Tenggara. So untuk sesiapa kita nasihat daripada umur 35 ke atas, 35 ke atas, lebih baik kalau dibuat kolonoskopi sekali setiap 5 tahun. Sekali dalam 5 tahun itu sekali ya? Dan tetapi kalau ada sesiapa di dalam keluarga yang ada kanser genetik ya sebenarnya, kalau ada kanser, dan kalau kanser tu di umur yang muda, mungkin yang skop ni perlu dibuat lebih awal. So kalau katakanlah yang pesakit tu atau keluarga yang ada kanser di umur lebih kurang 40 tahun. Kita nasihat buat skop tu 10 tahun sebelum tu. So sesiapa yang adik-beradik ke yang 30 ke atas perlu dibuat skop juga. Itu perlu dibuat pemeriksaan juga ya. Baik, ada 2 pertanyaan lagi ini dari Restu di Padang, tapi kita harus break dulu. Setelah break nanti kita kembali lagi ya untuk Dokter Quraisy dan juga Ausama, dan Anda masih bisa terus bergabung bersama kita di segmen ketiga juga nanti di 085260779177. Itu ada line telepon, Anda bisa bertanya melalui WA atau kirim voice note Anda langsung ke line yang saya sebutkan tadi, karena Health Talk akan kembali sesaat lagi. Di part ketiga saya Zaki Yusuf masih hadir untuk Anda dari www.moveonlineradio.com. Saya masih langsung live dari Senggil Gastrointestinal Medical Center Kuala Lumpur, Malaysia. Dan untuk di 085260779177 itu line voice note dan juga WA, Anda bisa bertanya, karena di segmen ketiga ini sepertinya antusias sekali dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, dokter. Walaupun mungkin pertanyaannya hampir-hampir sama, hampir-hampir serupa, tapi mungkin kita berusaha untuk menjawab pertanyaan mereka yang barangkali yang sudah memiliki effort untuk bertanya pada program kita pagi hari ini dalam Health Talk. Baik, kita langsung saja. Kalau sebelum saya bertanya, mengangkat beberapa pertanyaan, tadi ada 2 pertanyaan lagi dari Restu yang ada di Kota Padang, Indonesia.
pertanyaannya apakah anak muda atau orang muda ini sangat berpotensi sekali ya melihat gaya hidupnya saat ini, barangkali tidurnya lama dan juga mengkonsumsi hal-hal lain, ini berpotensi sekali terkena di usia muda. Silakan mungkin Dokter Ausama, silakan. Okay. Terima kasih. Yang penting ialah mesti ada lifestyle yang healthy. Tapi apa itu healthy lifestyle? Memang kita selalu nasihat untuk dua benda. Nombor satu, makanan. So makanan ini penting untuk usus ya, sebab usus yang makanan itu masuk usus. So makanan ini mesti ada banyak fiber. Oh, banyak fibernya ya? Ya, makanan yang lebih fiber ialah lebih baik. So macam sayur-sayuran dengan buah-buahan, ya lebih dengan makanan ini lebih bagus untuk usus. Ini nombor satu. Nombor dua, mesti ada active lifestyle, bermakna mesti ada exercise juga. Exercise juga penting ya? Mesti, sebab bila you exercise, you punya badan dengan otot, muscle dalam usus pun berfungsi lebih baik. Memang kena elakkan daripada isap rokok dengan minuman yang keras. Baik, itu barangkali tadi jawaban dari Dr. Ausama. Saya mau Dr. Quraisy. Dr. Quraisy, satu pertanyaan lagi tadi dari Kota Padang. Apakah passive smoking ini memiliki faktor besar juga bagi seseorang terkena kanker usus? Passive smoking ini masalah dia memang dengan kanser paru-paru, dan risiko untuk kanser usus dengan passive smoking itu memang kurang, terlalu kurang. Tidak ada kaitan juga ya. Baik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan voice note dari beberapa penanya dari Indonesia. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya Jessie dari Radio Barabas. Saya mendengarkan dari Kota Pekanbaru dari 975 FM. Yang mau saya tanyakan adalah apakah kebiasaan memakan makanan yang pedas itu bisa membuat resiko si kanker usus ini? Karena jujurly ketika saya makan pedas, saya nggak tahu apa yang salah dengan lambung atau usus saya. Itu saya bakal sedikit konstipasi ya, atau bahkan ada keinginan untuk buang air, mohon maaf. Nah, itu salah satu simptom dari kanker usus kah? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, dokter. Baik, ada Daisy di Pekanbaru. Pertanyaannya, kebiasaan orang makan pedas, banyak cili mungkin makan. Apakah ini lambat laun, lama kelamaan, ini bisa menjadi penyebab terkena kanker usus? Silakan, Dr. Quraisy. So makanan yang pedas. Memang tidak ada kaitan dengan kanser usus, tapi memang ada setengah orang yang bila dia makan makanan yang pedas, mungkin ada ceret, ataupun bila membuang air besar mungkin rasa macam pedas sedikit. Tapi itu bukan risiko kanser. Bukan jadi resiko besar ya. Nah, kalau gitu saya tenang ya, karena saya juga suka makan pedas ya, dokter ya. Jadi ini menjadi pertanyaan atau jawaban bagi Anda. Mungkin kalau di Indonesia makanan yang tidak spicy mungkin tidak akan dimakan, jadi sukanya spicy aja. Baik, Dr. Ausama, kanker usus ini menular atau tidak? Kanker usus ini menular atau tidak? Tidak. Tidak. Kanker tidak boleh pergi daripada satu orang ke orang lain. Tapi kita kena ingat, kalau dalam satu family, kalau ada genetik itu lain. Tapi dia tidak boleh merebak ke orang lain. Tapi dalam satu family, kalau ada satu orang yang ada risiko untuk orang lain dalam family itu untuk dapat kanser itu juga. Tapi itu masalah genetik. Berapa persen genetik ini menjadi faktor penting terhadap juga seseorang bisa menderita juga kanker usus, Dr. Ausama? Daripada research yang kita tahu dekat Malaysia atau dekat seluruh dunia, risiko itu daripada 6 sampai 10%.
Itu menjadi faktor penting juga ternyata faktor genetik ini ya. Mau ditambahin barangkali Dr. Quraisy? Ya, faktor genetik ni kita nampak dalam beberapa tahun ini dia meningkat. Okay, so ada risiko yang ada cancer family syndrome tu. Okay, cancer family syndrome. Okay. Yeah, so dan ada yang ada macam kita panggil familial adenosis polyposis, itu jenis lain. Tapi yang itu jenis kurang daripada 1%. Tapi yang cancer family syndrome ni atau Lynch syndrome, yang itu memang risiko tu makin lama makin meningkat. So yang seperti mana Dr. Osama yang beritahu, yang faktor dalam keluarga itu bukan sahaja kanser, tetapi sesiapa dalam keluarga bila dah buat kolonoskopi itu, kalau ada polip itu satu macam benjolan kecil di dalam usus tapi belum jadi kanser. Itu bisa diketahui ya dengan kolonoskopi tadi ya. Dan dengan kolonoskopi benjolan itu boleh dibuang. Okay. Dan kalau ada sesiapa yang ada dah ada benjolan itu, bermakna ada yang keluarga tu memang ada risiko kanser juga. Oke, baik. Ini saya mau ke Dr. Osama. Kita barangkali berbicara tentang Shengyel dulu. Ini Shengyel, Dr. Osama. Selain kalau tadi di awal kita sudah berbicara bahwasanya perawatan khusus berbicara masalah kanker usus bisa dilakukan di sini. Dan bagaimana dengan proses pemeriksaannya? Mungkin ada pasien dari luar negara, dari Indonesia, sulit nggak untuk kemari mengurus prosedur untuk melakukan medical check up, Dr. Osama? Okay. So kita memang ada pernah bagi rawatan untuk pesakit-pesakit daripada Indonesia. So dia memang senang, dia boleh datang ke St. Jude Medical Center. Dekat sini kita akan bagi rawatan yang penuh. So kita biasanya pakai dua langkah. Langkah satu ialah untuk diagnosis. Diagnosis. Kita tengok pesakit apa dia punya simptom-simptom. Lepas tu kita akan bagi buat merawatan. Kita akan buat investigasi. Yang penting dekat sini, especially untuk colon cancer tu, kita buat endoskopi, kita buat cek darah, kita boleh buat X-ray, ultrasound dengan CT scan. So ini semua kita boleh buat dekat sini. Lepas tu yang senang buat sini sebab kita boleh buat semua ni dalam satu hari. So dia tak perlu butuh waktu 2 hari, balik, datang balik, pergi balik. So dia semua kita boleh habiskan dalam satu hari. Bila kita sudah dapat diagnosis, kalau kanser atau bukan kanser, tapi kalau ada kanser kita akan beritahu terus cara rawatan yang kita akan bagi. So cara itu mungkin dengan surgery, dengan kemoterapi atau radioterapi. Itu semua pun kita boleh buat dekat sini juga. So untuk pesakit-pesakit daripada Indonesia untuk datang ke center St. Jude macam kita punya center ini, sebab kita specialist untuk buat masalah ini, semuanya boleh buat dengan lengkap, dengan cepat. Dan satu yang menarik sebenarnya saya yang mendengarkan kita dari beberapa stasiun radio di Indonesia, mungkin kalau saya gambarkan cukup nyaman ya. Kita datang ke Shengyel ini juga karena seperti tidak di hospital sepertinya, tapi serasa di mall mungkin. Jadi kalau pesakit-pesakit Indonesia senangnya ke Kuala Lumpur itu habis melakukan pemeriksaan langsung belanja, begitu ya dok ya. Dan Shengyel bisa menjadi pilihan mereka untuk melakukan perawatan terutama berbicara masalah kanker usus. Baik, masih ada? Masih ada lagi? Tidak, karena sudah tidak ada lagi yang menjawab dan waktu kita juga sudah sangat terbatas, dokter. Saya butuh closing statement, termasuk juga tips dari Anda masing-masing dokter. Saya mulai dari Dr. Quraisy. Apa yang menjadi closing statement Anda juga tips bagi para pendengar kita untuk tetap terus menjaga kesehatannya, terutama berbicara masalah kanker usus. Silakan Dr. Quraisy. Yang penting nomor 1, healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Nombor 2, jika ada apa simptom atau gejala-gejala yang dicurigai ya,
cuba dapatkan rawatan awal. Okey. Itu saja. Baik, saya langsung mau ke Dr. Ausama. Apa yang menjadi closing statement Anda dan juga memberikan tips juga. Mungkin kalau tadi Dr. Quraisy sudah menyatakan tetap terus jaga lifestyle Anda. Kalau Anda apa? Silakan. Okay. Saya memang rasa apa yang Dr. Quraisy cakap tadi ialah yang memang penting-penting, tapi untuk apa-apa simptom. Sebab masalahnya ramai orang kalau ada simptom dia selalu tunggu, dia selalu tak pergi jumpa. Yang saya rasa nak cakap mesti ambil pergi hospital dengan cek dengan specialist. Doktor biasa mungkin tidak cukup dalam masa ini. Dan spesialis itu ada di Shangill. Setuju ya, Dr. Quraisy dan juga Dr. Ausama. Baik, terima kasih waktunya. Kedua dokter barangkali sudah sangat nyaman sekali selama 1 jam ini kita berbicara langsung ke Indonesia di 5 provinsi. Selamat menjalankan tugas Anda kembali tentunya, karena hari ini tentunya tugas Anda juga cukup banyak kali ya. Terima kasih untuk Dr. Quraisy dan juga terima kasih juga untuk Dr. Ausama. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya tadi bersama kita melalui voice note di 085260779177. Senang sekali untuk Health Talk episode kali ini kita langsung dari Shangill, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya juga ucapkan terima kasih untuk beberapa stasiun radio di 5 provinsi yang bergabung juga bersama kita pagi hari ini. 105,8 Delta FM Medan, Provinsi Sumatera Utara ini. Provinsi Aceh ada Radio Serambi di 90,2 FM, terima kasih. Terima kasih juga untuk Provinsi Riau ada Barabas Pekanbaru di 97,5 FM. Dan juga untuk Sumatera Barat, Padang tepatnya ada 99,1 Susi FM. Terima kasih untuk seluruh pendengar Susi FM. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar Radio Eljon tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Terima kasih di 95,9 dan terima kasih untuk seluruh tim yang terlibat. Terima kasih juga untuk Citylink yang juga menjadi salah satu sponsor kita untuk bekerja sama pada hari ini, Under dari MS Elite Global. Terima kasih. Dan saya Zaki Yusuf selaku host dan juga produser program ada Tegar Manatar, teknisi lighting ada Y juga, kameramen ada Badar. Untuk seluruh tim yang terlibat, peserta yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Health Talk bersama Shangill GI Medical Center Kuala Lumpur, Malaysia. Kirim pertanyaan Anda dan voice note ke 0852 677 9177. Kami akan kembali sesaat lagi.